Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala ma ba'du. Puja dan puji syukur tetap kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Karena mustahil kita bisa melihat, mustahil kita bisa mendengar, mustahil kita bisa berbicara, dan mustahil kita bisa bergerak, kecuali itu semua adalah pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil umum mengatakan la tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak ada sesuatu sekecil apapun itu yang bergerak, melainkan semua itu adalah takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini, digunakan kepada perkara-perkara kebaikan. Saya juga menyampaikan kepada diri sendiri dan juga menasihati kepada diri sendiri, sehingga dengan itu kalau kita mengimplementasikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, maka kebahagiaan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala mudah untuk kita raih. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan di dalam kebaikan. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaknya kalian saling menasihati, saling tegur menegur di dalam kebaikan supaya orang tersebut berubah menjadi orang yang lebih baik. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengungkapkan talafut alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi nikmat yang Allah ridai serta Allah rahmati, sehingga dengan itu kelak kita mudah tatkala diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada sejatinya ketika Allah menanyakan kepada kita kelak di yaumul akhir, semuanya akan tertutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan kita akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan memberikan kesaksian. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia. Makanya mari kita saling menegur. Kalaulah ada kesalahan yang melekat terutamanya kepada saya pribadi, marilah nasihati dengan lemah lembut. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka ke dalam jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan tutur kata yang lembut. Wal mau'izatil hasanah, dengan kata-kata yang halus. Mau'izah hasanah, dengan ajakan yang baik. Ya. Kalau masih membantah, diajak terhadap kebaikan masih membantah, wajadilhum billati hi ahsan, maka debati mereka dengan cara yang baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ajak-mengajak di dalam kebaikan ini. Sesuaikan dengan konteks. Jadi kalau kiranya kekerasan kita dibutuhkan, maka munculkanlah kekerasan tersebut. Namun jika kelembutan kita yang dibutuhkan, maka gunakan dengan menggunakan kelembutan. Pun demikian itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi duduk bercanda dengan para sahabatnya, Nabi bercanda dengan menggunakan kata-kata yang lembut, kata-kata yang lucu, kata-kata yang halus. Pun demikian tatkala Nabi dibutuhkan untuk tegas ketika berperang, bahkan ketika menyampaikan mau'idah yang isinya untuk membakar semangat juang para mujahid fi sabilillah, pada saat itu Nabi menggunakan kata-kata yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Artinya bisa menggunakan kata-kata yang keras juga. Ya, ketika berperang tidak lemah lembut. Artinya kalau berperang dengan menggunakan lemah lembut nanti bisa kalah. Makanya konteks peperangan di dalam Islam mayoritas itu dibenarkan oleh orang muslimin, walaupun orang muslim jumlahnya tidak lebih banyak daripada orang kafir. Kemudian yang kedua, kalimat salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tetap kita aturkan kepada sang reformasi dunia.
Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau di beberapa abad yang silam, sehingga kita sampai dengan detik ini bisa tahu mana ayah, mana ibu, ya, mana adik, mana kakak, mana sepupu, mana paman, mana bibi. Karena pada sebelum Nabi diutus itu semuanya perbuatan-perbuatan buruk, termasuk zina, menzinahi, ya, itu sudah menjadi kebiasaan, bunuh, membunuh. Makanya yudzabbihuna abna'ahum, anaknya dibunuh, disembelih, ya, sebelum diutusnya Nabi. Makanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk membawa risalah Islam yang sangat begitu sempurna dan membawa orang berubah menjadi yang lebih baik. Karenanya wajib kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala beserta syafaat dari baginda agung Nabi Muhammad SAW dengan mengungkapkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan menyampaikan materi, cuma ingin menyampaikan gambaran umum terkait apa yang ingin saya bahas ke depannya. Jadi ke depannya kami ingin membahas terkait dengan masalah pernikahan, karena itu sesuai dengan jurusan yang saya ampuh di kampus saya, yaitu saya mengambil jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam. Di dalamnya diatur bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di dalam agama Islam, serta juga diajarkan di sana terkait dengan kompilasi hukum Islam, ya, hukum negara yang mengatur tentang hukum keluarga. Karena terkait dengan hukum keluarga ini diatur di dalam hukum perdata. Jadi kami di kampus alhamdulillah juga belajar terkait dengan hukum-hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Kami juga belajar usul fiqh, qawaid fiqh, dan hukum-hukum fikih-fikih lainnya secara umum hingga secara khusus. Juga kami belajar tentang hukum negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, ya, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan juga hukum-hukum yang ada keterkaitannya dengan negara. Tidak bisa saya sebutkan secara terperinci, namun gambaran besarnya kami belajar itu di kampus. Dan terkhusus kami juga dikhususkan atau secara skop, secara mengerucut kami difokuskan terhadap hukum keluarga Islam itu sendiri. Karenanya ingin nanti saya membahas ke depannya, akan kami jadikan beberapa episode yang tidak akan kami bahas secara komprehensif atau secara menyeluruh, namun akan kami jadikan beberapa episode terkait dengan terkait dengan kajian hukum nikah ke depannya, kajian serta hukum-hukum pernikahan, baik perspektif agama maupun perspektif negara. Jadi apa itu nikah? Ada berapa macam-macam nikah? Bagaimana cara membangun keluarga? Kalau ada konflik, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau masuk ke ranah hukum, bagaimana caranya? Kemudian ada berapa macam-macam talak. Kalau mempunyai anak lalu pisah antara seorang ibu dan seorang ayah, bagaimana hak asuh anaknya, bagaimana warisnya. Insya Allah kami akan bahas di episode-episode selanjutnya, dan kami akan petakan, akan kami jadikan beberapa episode. Tidak banyak, itu yang mungkin gambaran besar yang ingin saya sampaikan, ya, terkait dengan gambaran besar apa yang akan saya bahas ke depannya pada episode kali ini. Dan nanti mungkin kami tidak akan secara setiap bertahap, artinya tidak setiap hari akan mengupload atau meletakkan terkait dengan kajian di YouTube secara setiap hari. Nanti mungkin kami akan menguploadnya entah itu seminggu 2 kali atau 3 kali atau seminggu sekali, disesuaikan dengan keadaan saya. Jadi mungkin kalau ada waktu senggang dan kami siap untuk mengisi, karena tidak mudah teman-teman untuk mengisi, perlu membaca terlebih dahulu, perlu tanya-tanya kepada guru terlebih dahulu, sehingga apa yang saya sampaikan sesuai dengan kebenaran, ya, menurut saya dan menurut apa yang saya pelajari. Karena fikih itu sifatnya dinamis, bisa ditarik ke berbagai macam sisi, ya. Ada kalanya perkara yang haram bisa menjadi boleh, ya, sebaliknya perkara yang wajib bisa menjadi haram, ya. Itu fikih, bisa ditarik ke berbagai macam sisi. Jadi dari taraf yang bawah bisa naik ke atas nanti,
Ya, sholat yang dulunya wajib bisa berubah menjadi haram karena sebab keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi seperti itu. Itu biasa, perbedaan di dalam fikih itu biasa. Ya, dalam furu itu biasa. Ya, yang penting sejauh mana kita mempunyai referensi serta dalil-dalil yang jelas, ya, kan seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa yang materi yang bukan materi sih, terkait dengan kajian kedepannya yang akan ingin saya sampaikan dan insya Allah akan diletakkan di YouTube Abidir Rahman Official. Seperti itu. Dan semoga kedepannya tetap konsisten dan istiqomah di dalam menyiarkan kebaikan, karena pernah disampaikan oleh guru saya, ya, jangan takut untuk meng-share kebaikan di dalam media, karena kita sekarang hidupnya zamannya adalah zaman 4.0, semuanya bisa diakses dan diketahui lewat media. Jadi perangnya sekarang lewat media. Jadi kalau orang-orang baik tidak mau bersuara, kebaikan tidak mau disuarakan, nanti keburukan-keburukan itu yang akan menguasai media. TikTok goyang-goyang macam-macam, ya. Kalau orang baik tidak mau bersuara, jadi kebaikan apapun, sekecil apapun, share. Makanya kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan kebaikan-kebaikan tersebut walaupun satu ayat. Ya. Kenapa disampaikan demikian? Nanti kalau kita bungkam kebenaran ini, bungkam tidak mau berbicara, malu, takut riak, takut ini, takut macam-macam, nanti keburukan-keburukan itu yang akan menguasai media. Jadi seperti itu. Jadi mindset berpikir kita ini ubah dari sekarang. Ya. Ada yang menyampaikan Abdurrahman pengen begini. Ya, sedangkan orang yang melakukan keburukan, goyang-goyang di depan kamera, memperlihatkan lekuk tubuhnya, tidak pakai kerudung, itu dia tidak tegur. Ya, kenapa? Karena mindset berpikirnya sudah salah. Logika berpikirnya sudah salah. Yang benar di justice salah, dikira macam-macam, sedangkan yang betul-betul melakukan keburukan itu dipuja, mengatakan enggak semuanya yang buruk, padahal sudah jelas itu begini-begini, seolah-olah yang buruk itu dibenarkan. Itu sekarang kebanyakan sih, mayoritas kecil, bukan mayoritas keseluruhan. Jadi banyak juga yang jauh lebih baik. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan materi atau kajian yang akan kami bahas ke depannya. Semoga bermanfaat serta barakah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.